Halo semuanya, sawadikra. Pada saat kita melihat persidangan kasus Brigadir Joshua, sekarang ini kan memang yang dihadirkan saksinya berasal dari jaksa penuntut umum, tetapi pada saat saksi yang sifatnya dari pihaknya Verdi Sambo yang tinggal atau bekerja ke keluarganya FS, itu memang lebih banyak yang menyudutkan Brigadir Joshua. Misalnya keterangan Daden, Damson, dan juga Susi, itu banyak hal yang memberatkan Joshua. Misalnya gini nih teman-teman, karena kita udah tahu juga ya bahwa Kamarudin Simanjuntak pun sekarang sedang meminta surat kuasa dari orang tua Brigadir Joshua untuk melakukan pelaporan, terutama untuk aku tangkap di sini kayaknya adalah Susi, kemudian juga Damson, terus juga mungkin ada yang lain lagi, kali ini masih menjadi prediksiku, karena mereka dinilai sudah memfitnah Joshua. Misalnya begini, kalau Damson kita sudah tahu lah apa yang telah dikatakan dari awal. Belum dia sampai di persidangan sebagai saksi, dia pun sudah membuat video, di-upload ke sosial media. Dan Daden pada saat ditanya juga oleh kuasa hukum dari FS dan juga PC, pernah tidak pergi kemana sama Joshua, ada beberapa poin yang disampaikan. Misalnya adalah pada saat baru bergabung beberapa bulan dengan timnya Verdi Sambo, dia sempat diajak untuk ke Brexit ya, ke tempat klub malam yang disebutkan juga oleh Damson di situ. Pada saat itu dia datang untuk menjamu kawannya dari Jambi, sembari ngobrol, sembari dengan minum alkohol. Itu 3 bulan awal, berarti ya mungkin kan ini kan 2022 ya. Teman-teman juga banyak yang komentar kan di YouTubeku. Anjas kayaknya di masa pandemi itu banyak tempat klub malam yang tutup di Jakarta. Karena aku tidak tinggal di Indonesia, tidak tinggal di Jakarta tepatnya. Aku nggak tahu apakah tutup atau enggak. Tapi kalau aku lihat dari Thailand, di Thailand itu teman-teman, aku rasa hampir mirip dengan Indonesia. Untuk masa pandemik itu ada beberapa tahapan. Bahkan boleh buka setelah nggak terlalu banyak kasus, paling cuma sampai jam 11 malam atau jam 10 malam. Dan alkohol pun tidak boleh di-serve di situ. Aku yakin di Indonesia juga agak-agak mirip peraturannya. Di masa pandemi kan sangat sulit, tetapi kenapa dikatakan di situ juga ada. Itu satu lagi kejanggalan yang perlu harus dibuktikan kalau itu benar. Selain masalah minum alkohol dan menyambut teman tersebut, juga katanya Daden ini pernah diminta Joshua untuk menjemput teman perempuannya Joshua. Kita sudah tahu lah ini akan mengarahnya kemana. Mereka berusaha membuat narasi Joshua itu beberapa kali gitu berjumpa dengan beberapa perempuan yang dinilainya tidak hanya sekedar teman, tetapi mungkin TTM, lebih ke arah ke sana. Ini yang berusaha dibangun narasi, dan pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum FS dan juga PC juga dipancing untuk ke arah ke sana. Walaupun banyak yang mengkritisi kenapa kok ini terus dilakukan pendalaman, karena tidak berhubungan dengan pasal yang disangkakan, yang diberikan untuk terdakwa adalah pasal 340 pembunuhan berencana, bukan tentang pelecehan seksual. Tetapi ini dilakukan adalah untuk mencari simpati dari yang mulia hakim, karena manusia biasa pasti akan berpikir wajarlah kalau suami istrinya dibegitukan, suaminya membalas. Itu ada satu hal yang tidak tertulis secara undang-undang, tetapi itu bisa menjadi bagian penting dalam meyakinkan yang mulia hakim nanti, dan ujung-ujungnya akan berakibat ke pengurangan untuk hukuman Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Pada saat Daden ditanya, ingat nggak perempuan tersebut siapa yang dijemput namanya, dia mengatakan lupa. Kok lupa ya namanya, kok bisa lupa ya? Apakah kok aku biasanya sih nama ya, memang nama itu memang termasuk yang sulit buat diingat, tetapi biasanya sih nggak sebegitu gampang dilupakan, apalagi diketahui di sini kalau aku tangkap dari perkataan Daden, beberapa kali sudah pernah ketemuan dia dan perempuan ini. Kalau aku ketemu dengan beberapa orang, apalagi jaraknya juga dalam hitungan bulan mungkin, kok sudah lupa, itu adalah hal yang janggal sekali. Pada saat Daden memberikan keterangan juga disandingkan dengan Damson ya. Damson kita sudah tahu lah arahnya kemana. Begitupun juga dengan Azan Romer. Azan Romer pun juga ditanya, pernah tidak pergi ke klub malam Brexit tersebut di Kemang seperti Daden gitu. Dia mengatakan, oh saya tidak pernah secara pribadi, tapi saya pernah mendengar cerita tersebut dari ajudan yang lainnya. Siapakah itu? Dia cuma ngomong, ya saya cuma dengar dari Damson. Tapi dia tidak mendengar, mungkin maksudnya ajudan lain adalah Daden gitu. Apakah itu seperti itu? Ya
agak sulit, maksudnya gini ya, kita coba lihat dari konteksnya ini benar atau tidak ya, untuk melihat dari fakta-faktanya. Kalau yang dikatakan dari Azan Romer ini, dia pernah mendengar cerita tersebut dari Damson, berarti Damson ini ngomong seperti ini berarti bukan cuman di persidangan ini aja, tetapi di sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ngomong ke Azan Romer ini. Itu kan secara logikanya kan ke arah sana. Pada saat pertanyaan pernah tidak mendengar cerita tersebut, ya pernah mendengar. Harusnya digali lebih dalam kapan mendengarnya itu. Jangan-jangan pada saat digali lebih dalam, Azan Romer mendengarnya sekitar sebulan yang lalu pada saat Joshua sudah dibunuh. Itu baru gak make sense. Kecuali kalau ada pertanyaan follow up berikutnya adalah kapan didengarnya. Aku yakin kemungkinan besar didengarnya itu mungkin sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, bukan setahun yang lalu atau bahkan 2 tahun yang lalu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu memang sifatnya hanyalah untuk menggiring ke narasi tertentu. Kalau seandainya memang dia beneran ingin tahu tentang peristiwa tersebut, ya ditanyakan kapan dengarnya tersebut. Bagi aku ini juga cukup janggal, walaupun aku tahu Azan Romer ini adalah salah satu saksi yang dinilai dari salah satu kuasa hukum dari Brigadir Joshua yang dinilai cukup banyak memberikan keterangan yang benar selain Barade Eliezer. Tetapi bagi aku juga ini enggak 100% yang dikatakan mungkin benar, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukumnya enggak begitu spesifik. Dari jaksa penuntut umum juga mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan, namanya juga manusia biasa, tidak ada yang sempurna, apapun jabatan dan juga status pendidikan ataupun ekonomi, pasti ada beberapa hal yang terlewatkan. Menurut aku itu yang terlewatkan. Kapan dengarnya tersebut? Apakah setahun yang lalu ataukah beberapa bulan yang lalu? Kemudian Damson juga selalu mengatakan temperamental, sama seperti Susi. Kita sudah tahu Damson di videonya juga mengatakan bahwa Joshua itu, Om Joshua temperamental. Saya pernah digebrak mejanya pada saat saya di sana. Intinya menunjukkan hal seperti itu. Linear dengan Susi. Susi juga ditanya nih kan ya di persidangan bahwa bagaimana sifat Joshua menurut Anda, Susi? Sifat Om Joshua itu suka marah-marah. Misalnya pada saat saya minta bantuan, kalau ada dipanggil ibu atau bantu ngangkatin belanjaan, apa sih Bi, apa gitu. Kalau diminta angkat belanjaan atau dipanggil ibu, itu nggak garcep, katanya agak ngomel-ngomel dulu. Nah ini juga aneh nih ya, Susi menurut aku adalah saksi yang sudah 99% banyak kejanggalan. Pada saat dia ngobrol dengan ditanya oleh hakim atau jaksa penuntut umum, itu kan jawabannya pletot-pletot ya. Pausnya banyak banget, ini itunya banyak lah dramanya. Tapi pada saat dia ditanya oleh kuasa hukum dari FS dan juga PC, gila, lancar banget tanpa ada hambatan. Bahkan itu pun juga disampaikan oleh Yang Mulia Hakim yang mengatakan, ini kalian ini ya, pada saat ditanya oleh kuasa hukum FS dan juga PC, jawaban kalian lancar semua. Tapi kalau kami yang tanya dari hakim dan juga jaksa penuntut umum, kalian seperti orang sakit gigi. Jadi memang itu adalah bahasa tubuh yang tidak bisa kita bohongi, bahwa pada saat komunikasi itu ya tidak hanya dinilai pada saat mereka berkata-kata, tetapi pada saat bahasa tubuhnya ya menjawabnya lama, matanya ke atas, bahasa megang hidung dan sebagainya, itu memang nggak bisa kita pungkiri. Bahkan Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa Susi itu kalau lagi ditanya itu matanya suka muter-muter gitu kan ya. Ya itu adalah tipikal orang yang sedang berusaha menghafal skripnya. Karena Susi bukanlah tipikal orang yang cukup cerdas untuk bisa menghafal skrip secara utuh. Jadi ya kita lihat nanti nih. Mudah-mudahan marwah dari hakim, dari pengadilan tidak sampai rusak hanya gara-gara Susi gitu. Karena kan kayaknya kesannya dimain-mainkan gitu. Apalagi juga dari Qodir ya, waktu awal-awal diperiksa juga dilakukan di persidangan, jaksa juga sempat menegur si Qodir ya. Kenapa kamu senyum-senyum mulu gitu? Kesannya kayaknya santai begitu. Tetapi itu juga yang menjadi poin yang menjadi pertanyaan. Nah, salah satu hal yang juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai isu balita yang usianya sekitar 1,5 tahun tersebut. Sebenarnya siapa sih balita tersebut? Apakah sekarang ini juga yang cukup banyak aku lihat perkembangan di media massa,
di internet, terutama yang netizen ya. Ada yang menduga bahwa apakah ini adalah cucunya dari FS dan juga PC ya, you know what I mean ya, kalian akan mengarah kemana. Tetapi kalau itu cucunya, bagi aku kayaknya agak kecil kemungkinan. Karena apa? Biasanya ya, nenek sama kakek itu akan sangat sayang sekali sama cucunya. Tetapi dengan fakta di persidangan kita ketahui PC tidak meninggalkan putranya tersebut hampir seminggu ke Magelang, begitupun juga FS, bahkan mereka pisah rumah. Kayaknya agak kecil kemungkinan kalau itu cucunya. Aku tahu kan banyak yang komentar juga di YouTube ini bahwa Anjas, jangan-jangan itu adalah dugaannya anaknya salah satu dari ya anaknya PCFS gitu, cucunya mungkin dengan Joshua. Kok aku tidak yakin ya untuk ke arah sana. Tidak aku temukan sampai sekarang bukti-bukti yang mengarah ke sana. Tetapi memang ada yang juga cukup possibility tingginya. Apakah itu adalah anaknya FS dengan perempuan lain? Itu juga salah satu kemungkinan yang cukup tinggi. Karena kalau itu anaknya PC dengan pria lain misalnya seperti itu, kayaknya sangat kecil kemungkinan. Pertama, usia PC yang sudah tidak muda lagi. Kedua adalah kenapa dia meninggalkan anaknya sekitar seminggu pada saat ke Magelang. Dan kenapa FS itu berangkatnya lebih lama, di terakhir sebelum PC ke Magelang, dan pulangnya lebih cepat ke Magelang. Ada yang bilang itu karena FS kangen sama anaknya, Anjas. Oke, tetapi ini adalah masih menjadi isu aja. Hal ini menjadi perdebatan karena menjadi salah satu perhatian pada saat Yang Mulia Hakim bertanya ke Susi tentang status anak tersebut. Apakah itu anak kandung ataukah anak adopsi? Kemudian sudah diketahui dari ajudan bahwa oh ternyata itu adalah anak adopsi. Tetapi itu hanyalah jawaban yang masih dibutuhkan pembuktiannya. Bisa dites dengan DNA dan itu akan menjawab semuanya. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen please. Serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.